Disponsori oleh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi bareng bersama saya Rama Genjreng di acara Pordan Podcast Ramadan Gibah on the Road. Hari ini spesial banget. Kita kedatangan salah satu seniman sejati. Udah gitu beliau juga mempunyai usaha konveksi. Ini siapa sih? Saya gak kenal yang namanya kaos kecakot, kaosnya para artis-artis iki. Artis Star Vision nih kuape pesennya kaos nih gini gila. Langsung aja kita kenal sama ini dia, ada Om Hadi. Om Hadi apa Om Hadi itu? Siap. Bang Hadi, oke. Iya, Bang Hadi. Yeay. Sugeng enjing. Ini puasa nggak hari ini? Ya puasa dong, pastinya. Sudah pernah mokel nggak? Jujur. Belum pernah mokel sampai hari ini. Ayo mokel toh. Di kopi nih. Ya. Menjelang mau lebaran nih kira-kira Bang Hadi ada progres apa ini untuk masalah perbisnisan atau juga perfilman? Beliau ini juga digagas salah satu kru film juga, kru filmnya Star Vision. Bisa. Jaluk itu loh. Jaluk itu loh. Ya bahasanya kan gitu biar ngetren aja. Gimana Bang? Apa progres untuk di Ramadan ini Bang? Mungkin untuk season Ramadan ini kan kita lagi nyiapkan untuk promo-promo kaos ya, promo kaos terutama di Shopee, Shopee sama Tokshop. Oh, nah, oke. Di situ untuk Ramadan ini kita juga ada program buy one get one. Wih, buy one get one. Terus ada bundling. Wah, bundling beli 3 harga khusus. Ya Allah. Nah, terus di situ nanti kita juga ada yang namanya voucher dan THR. Ya Allah, bakul kaos ngasih THR itu loh. Itu kan ya sangat tidak lumrah sekali itu. Saya mau nanya dulu, Bang. Ini pertama awal di dunia konveksi kaos kecakot itu diawali dari mana? Kok tiba-tiba langsung sekali bikin kaos langsung viral itu kan itu kayaknya dukunnya dari mana tuh paling ya. Gimana ceritanya itu Bang? Ya awalnya kan dari COVID kemarin. Dari COVID kemarin itu di saat adanya COVID itu para konveksi terus para clothing pebisnis kaos semua hari itu gulung tikar. Nah, disitulah titik awalnya kecakot. Oke. Dengan adanya COVID, ya kita mau nggak mau tetap jalan. Nah, akhirnya kita bikin desain yang berbau COVID. Oke. Nah, kemarin kan ada season waktu COVID, ada season hari raya. Nah, itu ada desain yang sangat lucu. Nah, apa ora mudik ora popo, tapi utangnya ojo lali disaur. Nyuindir iki. Nah, itu kan kita dulu kan yang namanya apa? Gak boleh mudik waktu itu. Nah, boleh mudik. Kita bikin desain itu. Terus adanya new normal. Kita juga bikin desain berbau new normal. Nah, itu titik awalnya kecakot lagi naik daun. Berarti timingnya memang pas bikin tema kaosnya itu sesuai dengan timing waktunya juga ya? Waktunya juga. Kalau Ramadan ini bertajuk apa ini? Ramadan bertajuk Ramadan Race. Ada kaos artikel Ramadan Race sama kaos Rioyo. Kaos Rioyo, itu yang aku tunggu, kaos Rioyo itu. Itu kalau dari Bang Hadi sendiri tuh punya ini nggak sih? Punya tim khusus nggak sih? Atau memang itu tiba-tiba ting langsung saunek-unek gitu atau bagaimana? Mungkin tiap hari itu saya harus berpikir untuk bagaimana bisa menciptakan desain. Oke. Karena desain itu sangat sulit sekali. Kalau kita sudah ketemu kata-katanya, lah kita berpikir bagaimana nanti fontnya seperti apa, warnanya seperti apa, ornamennya seperti apa. Lah itu biasanya inspirasi ini muncul di saat di toilet pagi hari. Sumpah? Sumpah, ya itu sumpah itu.
Di toilet. Nah, itu timing yang paling bagus untuk mencari inspirasi di saat kita bangun tidur, pikiran kosong, terus di toilet sama merokok lah, disitulah muncul. That's right. Saya setuju itu juga. Tapi kalau dipikir nalar emang kaosnya itu, aduh, emang kayak apa ya? Kalau di Jogja itu namanya kayak dagadu gitu loh. Tapi ini versi Kediri itu kayak selain kaosnya itu premium, dia itu kayak kata-katanya tuh ada aja tiap hari itu. Itu memang dibikin sendiri gitu langsung atau mungkin bikinnya per piece aja atau banyak? Kalau di online kita kan pasti pasang mock up ya, pasang mock up di situ, desain depan belakang di situ lah. Kita tidak stok. Nah, beda dengan teman-teman yang punya toko, dia harus stok banyak di toko ya. Karena di sini sudah bermainnya digital. Lah kita cuma jual gambar. Lah itu keuntungannya kita berjualan di digital. Iya pastilah dia kalau untuk bisnis seperti ini, apalagi kalau sesuai dengan tiba-tiba pengen ini, ya wajar lah. Karena jiwa senimannya Bang Adi ini tidak dilakukan lagi ya. Jiwa senimannya itu sudah senang menipu teman Mas. Aku nggak mau. Tapi memang kita tuh juga tim dari Gibah pun juga kemarin sempat yang waktu Covid itu juga kita ngerasain, ih gila ini desainnya bagus banget plus kaosnya juga premium. Nah kalau dijual satuan apa bisa gitu tuh? Kita juga ada custom. Nah itu custom kita bisa satuan. Nah, satuan bisa itu dan free design dan one day service. Wah gila keren. Sudah punya berapa karyawan? Hari ini 4. Wih. Hari ini lowongan kerja kan? Butuh banget hari ini saya butuh 3. Serius? Ya. 7. Butuh 3 untuk pecah divisi, Okay. Nah, jadi untuk divisi offline sendiri, untuk divisi online sendiri. Nah, sekarang masih campur. Oh gitu. Berarti ada divisi pemasaran nggak? Ada. Pemasaran, marketing? Pemasaran yang biasanya di pasar-pasar itu. Bukan. Pemasaran itu penjualan. Pasaran jadi. Ya, maksudnya penjualan. Kali aja nanti saya bisa di endorse semua jualan. Nah. Terus kecakot itu sebenarnya apa toh? Kecakot ini kita nggak tahu tuh. Ini kaos kecakot. Oke, panjangannya apa ya kecakot ya? Jadi kecakot ini kenapa dinamakan kecakot? Itu dulu kan saya kan aktif di Karang Taruna Kecamatan Kota. Nah, yang singkatannya kecakot. Nah, akhirnya orang-orang yang nggak kenal aku itu panggilnya kecakot. Jadi Mas Kecakot. Termasuk kita ya, Be ya. Terus? Nah, akhirnya kok brandnya menggelitik. Nah, sebenarnya awalnya bukan nama kecakot, Bang Hadi Clothing dulu. Bang Hadi Clothing. Nah, akhirnya dihujat sama teman-teman clothing. Wah, narsis. Brandnya narsis lah seperti itu. Nah, akhirnya dari nama kecakot itu tak pakai, kelihatannya kok menjual nama ini. Nah, akhirnya tak pakai brand, terus saya mencari isinya dari brand kecakot ini pasti apa toh? Nah, akhirnya menemukan kata-kata Jawa Guyon. Nah, kata-kata Jawa Guyon itu juga berasal dari almarhum Mas Didi Kempot. Gitu. Waktu itu lagu-lagu Jawa lagi booming. Nah, dan Indonesia itu bahasa Indonesia sudah dijawakan sama Mas Didi Kempot. Nah, jadi dari Jakarta, dari manapun itu lagu-lagunya kan lagu-lagu Jawa waktu itu. Nah, akhirnya saya ambil peluang di situ, pakai kata-kata Jawa. Oke. Berarti viralnya pun juga barengan sama kata-kata yang lagi lagu-lagu hits, ya. Lagu-lagu hits gitu ya. Pinter ya dari Bang Adi ini mengambil timingnya pun juga pas. Nah, kalau kecakot sendiri kepanjangannya apa sih, Kak? Nah, kecakot kan teman-teman mengiranya kan Kecamatan Kota. Nah, tapi saya pribadi sudah bikin nama kecakot itu Kemasan Cah Kota. Kemasan Cah Kota. Kemasan Cah Kota. Si. Hadirnya bukan kotak ingin, tapi jarak tetap ku butuh. Bu, buat anak tuh juga ada yang namanya privasi, Bu. Aku tahu
tahu kau bingung memulai percakapan. Waalaikumsalam. Takut salah bicara, Tulisannya kecil sih. lalu aku tersinggung. Di bulan Ramadan, saatnya jarak menjadi dekat. Silaturahmi dengan Freedom Internet. Kecamatan Cahkota. Kemasan. Kemasan, bukan Karang Taruna. Lah itu bedanya nanti Karang Taruna sendiri. Oh beda. Beda. Tapi Sebenarnya namanya sama kan? ya sama, tapi figurnya di Karang Taruna Kecamatan Kota kan saya figurnya Oke. waktu itu. Jadi kalau saya nggak kenal aku, panggilnya Mas Kecakot ya, seperti itu. Oh, oke. Berarti itu sudah paten nggak sih, hak milik itu nggak sih? Ini sudah dihakikan dan proses registrasi. Oh, makanya kemarin tuh ada artiannya ada beda dua. Oh, beda. Yang satunya Karang Taruna, satunya Kemasan. Ya. Makanya aku bingung. Oh berarti ini ya apa sudah berizin atau belum namanya? Berarti kalau dibilang Kecakot ya kita taunya ya Bang Hadi. Aku memang taunya gitu. Jadi kata-kata lain enggak, aku taunya ya Bang Hadi sama Bang Hari. Soalnya kembar berdua. Kemudian ini dari konveksi itu kok sampai bisa mengenal para artis itu, ceritanya bagaimana? Nah, itu sebenarnya ada keterlibatan dari pemerintah. Oke. Sebenarnya itu dulu kan saya kan dekat sama kepala dinas di Parpora waktu itu. Nah, yang namanya Pak Nur Mukiyar waktu itu sering mendatangkan artis acara di Kediri. Nah, disitulah waktu kedatangan artis di Kediri, Pak Nur Mukiyar selalu info saya. Oke. Tolong kaosmu. Oh. Nah, tolong kaosmu enak artis iki. Oke. Tolong kaosmu enak artis iki. Oke, Nah, oke, disitulah saya masuk, daripada kita ngendorse sendiri itu mahal. Lah, kita difasilitasi oleh dinas. Ngendorse artis. Berarti ada campur tangannya dinas ya. Iya. Oke. Nah, habis dari itu sistemnya ngasih ya? Sistemnya ngasih, tapi ada yang beli. Nah, ada yang dibeli. itu kan akhirnya balik lagi kan? Iya. Nah, itu kok sampai sekarang jadi viralnya itu Kecakot itu jadinya kaosnya para artis. Jadi mulai artis-artis yang lagi gini, promo launching film di layar lebar, mesti ketemunya sama Kecakot. Nah, itu ceritanya bagaimana kok bisa merambah ke jadi timnya layar lebar itu, gimana ceritanya itu? Karena kita juga basicnya kan di film. Jadi Karang Taruna Kecamatan Kota itu beda dengan Karang Taruna yang ada di pesantren sama Majoroto. Nah, karena di kota ini tidak ada lahan yang luas untuk pertanian atau peternakan atau perikanan lah, kita akhirnya ambilnya digital. Oke. Nah, akhirnya kita buat film. Nah, dari film ini kemarin ada artis dari Hadiswita ya yang datang ke sini untuk gala primer. Nah, akhirnya kita dimintai tolong sama Pemkot itu untuk mengawal. Awalnya seperti itu. Oh, oke. Mengawal proses perjalanannya produksi sampai gala primer. Oke. Nah, disitulah akhirnya kita kenal. Nah, kita soundingkan sekalian film kita di situ. Oke. Ke produsernya yang namanya Pak Dan Parwes. Nah, akhirnya disupport dan akhirnya punya hubungan, dan sampai hari ini kalau ada gala primer atau preskon di Kediri. Selalu kita yang menjadi agennya, kerjasamanya sama Aktor Pisan. Keren. Tapi nggak MC-nya, males. Jadi Kecakot itu juga sempat bikin yang namanya film juga kan? Ya, film. Nah, filmnya apa itu? Peka. Wah, ini ada Peka 1, Peka 2. Nah, Peka 1 sudah rilis. Nah, ini Peka 2 insya Allah bulan Mei. Nggak ada, aku males. Kalau diajak, soalnya males. Ada rencana mau Peka 3? Nggak ada. Kenapa? Itu sudah
Nah, Gak ceritanya ada sudah. dana ya? Ya itu salah satunya juga. Tapi sama saya ini yang support siapa aja sih yang ikut andil dalam perfilman itu? Sampai kan dapat zaman sebelum Bapak Wali resign itu kan dapat support penuh kan ya? Ya, support penuh. Dan beliaunya juga ikutan main film juga kan? Ya. Bagaimana ceritanya kok bisa sampai kayak gitu tuh? Itu kemarin kita tunjukkan dulu untuk yang PK1 ya. Kita Oke. PK1 itu memang pure kita itu swadaya. Swadaya? Dari swadaya, Kok dari nggak teman-teman. disenggol, Dari teman-teman itu swadaya seadanya, dan itu waktu itu memang kita nggak punya basic di perfilman. Oke. Cuma Bonek? bisa bikin cerita ceritanya Oh, aja. gitu. Nah akhirnya kita kerjasama dengan teman-teman IAIN yang dia punya basic film di situ. Nah akhirnya kita bikin film dan akhirnya yaitu tadi Pak Wali mengapresiasi, terus adanya PK2 full support. Wih, Sampai keren. kita diapresiasi kita diberangkatkan ke Bali. Woi, kok katanya mau ngajak-ngajak, nggak jadi tuh. Gitu. Oke. Berarti ke Bali itu juga film juga? Ke Bali itu sebenarnya ribet buat teman-teman yang terlibat di PK1. Oke. Tapi kita manfaatkan di Bali kemarin itu juga ada shoot di Bali. Wih keren, ya ampun. Jadi saya yang 1 minggu di sana full syuting. Teman-teman lagi dolan-dolan, aku syuting ya. Jadi Emang staycation teman-teman pada hotel. gagal semua kali ya kalau melihat Bali gitu ya, mau gratis kok ya, dibayarin kok ya. Tapi ini ada rencana lagi nggak bikin film lagi? Habis PK1, PK2? Dan kalau film ada, cuma hari ini kita lagi apa ya? Mungkin efek dari film kemarin itu kita sekarang banyak job di dinas terkait dengan iklan-iklan layanan masyarakat. Yang basicnya di situ juga short movie. Oh. Sekarang dinas buat iklan itu berbau short movie sekarang. Oke, talentnya? Talentnya ya dari teman-teman lah. Nanti kalau ada yang sambatan mungkin tak jamil. Sambatan. Oke, dari konveksi kecakot kemudian beralih bisa menjadi sebuah perjalanan menuju ke film. Itu kan prosesnya juga lumayan panjang juga ya. Sampai detik hari ini pun apa sih seorang Bang Hadi titik terendahnya itu apa aja? Aku gak pernah merasa punya titik terendah ya. Ya selama perjalanan ini saya menikmati. Saya menikmati banget loh. Saya menikmati banget. Yo di saat susah ya tak nikmati susah ya memang kan. Nah di saat ada sesuatu saya nggak sesuai dengan ekspektasi, ya tak nikmati ya wis babano ngono ae. Gitu ya, tetap jalanin aja Tetap ya. jalanin aja. Tapi untuk progres kaos sampai di bulan Ramadan ini tetap jalankah? Apakah ada progres ke depan? Mau bikin gerai? Ya. Kan kita tahunya kecakot agak mendalam kan Ya. tempatnya, lokasinya. Agak mendalam. Jadi Mendalam. ya itu keuntungan dari kita berjualan di digital ya. Oke. Jadi beda dengan dulu-dulu pengusaha yang konvensional itu harus punya modal besar, harus punya toko, harus ada etalase lah. Karena kita di digital lah, kita itu minim sekali modal, minim sekali tempat. Lah kita berjualan di digital. Dan hari ini saya sudah menyiapkan desain brand lagi yang namanya Invisible. Invisible artinya. Invisible artinya tak terkalahkan. Wis, Artinya. gua Nah, ya. itu desain yang segmennya pure anak muda. Oke. Anak muda maksimal usia 30 tahunan lah. Nah, itu pure desain anak muda. 30 tahun, saya masih belum 30 tahun. Oke, satu pertanyaan lagi untuk Bang Hadi. Kira-kira mau ada project apa nih? Di perfilman ini kita sudah menyiapkan 2 skrip. Dua cerita kita mengangkat kearifan lokal Kota Kediri. Oke. Itu tenun ikat. Nah, ini tak sepil ya. Boleh. Spoiler. Berarti ini Ah. kita yang pertama, Ah, guys. Spoiler. Nah, tapi nanti yang produksi insya Allah dari Jakarta. Kita cuma menyiapkan ceritanya aja. Oh gitu. Ah, Berarti yang garap sana semua. Oke. Harap semua kita yang bikin cerita mengangkat Kota Kediri. Jadi kearifan lokal Kota Kediri yaitu tenun ikat. Oke. Itu judulnya Seikat. Seikat. Nah, Oke. terus ada satu cerita lagi yang mau difilmkan itu mengangkat perjalanan
nasi goreng. Perjalanan nasi goreng. Perjalanan nasi goreng. Jadi itu sangat dibuat dramatis. Oh. Sampai mengucurkan air mata, Pak. Nasi goreng padahal. Nasi goreng padahal. Itu syutingnya masih jalan doho iki mesti. Atau di mana syutingnya? Syutingnya kita mintanya di sini. Karena Kediri. kita yang punya cerita, set lokasinya teman-teman mintanya di sini. Walaupun artinya dari Jakarta ya. Oke. Kita mintanya setnya di sini. Saya mau tanya dulu, ini yang bikin cerita siapa? Jujur. Nah, bikin cerita tetap sutradara Hari. Oke, Bang Hari ya. Yang membantu ceritanya itu, yang bikin skrip gitu-gitu kan timnya masih banyak. Banyak ya. Siapa aja itu yang terlibat? Ya yang terlibat tetap dari teman-teman sineas ya, dari teman-teman sineas untuk bedah skrip itu kan kita harus cerita kan harus relate ya, harus masuk akal. Nanti openingnya seperti apa, endingnya seperti apa, terus tengah konflik, terus itu seperti apa lah, itu dari teman-teman sineas Kediri. Oke, luar biasa. Wah, ini tuh jualan kaos iya, film iya, tapi aduh ya ampun keren banget ini ya. Karena beliau ini juga sudah dipercaya oleh Kota Kediri untuk membuat film yang se-epic mungkin. Iya. Kita kalau ingin nonton di mana kira-kira? Mungkin ada bocoran. Yang pertama, yang pekan pertama nih. Yang pekan pertama di YouTube sudah ada. Sudah ada. Kan kita sudah rilis tahun 2020 kemarin. Share dong. Dan itu waktu rilis juga dihadiri Bayu Sekak dan diapresiasi Bayu Sekak bahwa karena Kota Kediri yang baru ini yang bisa buat bikin film dan menyayangkan kenapa di Karang Malang tempatnya Bayu Sekak itu belum bisa buat film. Wih, ya tetap itu intinya ada dana semuanya. Baik, untuk Bang Hadi terima kasih untuk waktunya bisa berbagi ilmu. Mungkin ada yang mau sampaikan dulu pesan-pesan moral apa yang sama para nom-noman Kediri gitu loh. Biasanya kan ada kata-kata hari ini ngono lho. Iki gak kata-kata hari ini ya. Jadi kok tolong editnya untuk dramatis ini. Mohon maaf, tidak ada tukang edit. Males. Ini berarti memang pure ini. Ayo. 1, 2, 3, action. Wih. Oke. Jadi ini cuma hanya sekedar wawasan aja bahwa sebenarnya kita hidup ini sebenarnya harus punya tujuan. Ya tujuannya sebenarnya kan kita harus punya manfaat lah. Nah, kadang tujuan ini yang salah. Kadang untuk mencari respect seseorang itu kita sangat sulit sekali untuk berlomba-lomba bagaimana orang-orang itu bisa respect ke kita. Betul. Sampai harus kaya, terus harus punya sesuatu yang harus diakui lah. Sebenarnya untuk mencari respect orang itu sebenarnya simpel, pelas AC dan suka menolong. Tang 1.000 ae. Ujung-ujungnya utang 100.000. Iya, aku paham. Jadi kalau kamu mau dibilang ikonik atau viral gitu ya, caranya gampang. Ikuti kata Bang Hadi ya. Las AC. Utang ono duit dhisik. Baik, terima kasih sekali Bang Hadi, matur sembah Siap. Ini kayaknya perlu diulik lagi ya, soalnya ini beliaunya masih banyak sekali ilmu-ilmu yang belum diulik sama kita. Nanti kita akan adakan episode selanjutnya sehabis Lebaran. Oke, siap. Baik, terima kasih untuk Bang Hadi, sukses selalu untuk kecakotnya, sukses selalu untuk filmnya juga. Terima kasih juga untuk pemirsa dimanapun Anda berada yang lagi nonton di channel YouTube kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Dan nantikan episode selanjutnya di acara Pordan di podcast Ramadan. Saya Rama Geng dan juga Hadi Kecakot. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.